Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aspek penting dalam kepenulisan bahasa Arab, yaitu hamzah wasol dan hamzah qotor. Dan kali ini, saya akan membagi kepada 3 segmen dari setiap hamzahnya. Yang pertama, ada pengertian dari hamzah wasol dan hamzah qotor. Yang kedua, ada letak-letak hamzah wasol dan hamzah qotor. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara membaca hamzah wasol dan hamzah qotor. Pengertian hamzah wasol. Apa sih hamzah wasol itu? Jadi, hamzah wasol adalah hamzah yang hanya dibaca ketika hamzah tersebut terletak di awal kalimat atau awal kata. Dan jika hamzah tersebut berada di tengah-tengah kata atau diawali oleh sebuah partikel, maka hamzah tersebut tidak dibaca. Sekarang saya akan menjelaskan di mana saja kita dapat menemukan hamzah wasol ataupun menggunakan hamzah wasol. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada di fi'il amr pada fi'il sulasi. Yang kedua ada pada alif lam ta'rif pada isim. Yang ketiga ada pada fi'il maldi, fi'il amr, dan masdar pada fi'il khumasi dan fi'il sudasi. Dan yang terakhir adalah pada isim asyrah atau isim yang 10. Yang pertama ada hamzah pada fi'il amr atau kata perintah dari fi'il sulasi. Seperti yang kita ketahui, fi'il sulasi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Nah, bentuk dari fi'il amr dari fi'il sulasi tersebut itu dia menggunakan hamzah wasol. Contoh dari bentuk fi'il amr itu ada di if'al, uf'ul, dan if'il. Nah, kan berawalan hamzah. Nah, hamzahnya itu menggunakan hamzah wasol. Di sini ada contohnya, yaitu di kata ijlis yang berarti duduk, di kata iftah yang berarti buka, dan pada kata uktub yang berarti tulis. Yang kedua, hamzah pada alif lam ta'rif di awal isim. Kita dapat menemui hamzah wasol pada alif lam atau al yang berada di awal isim. Contohnya itu ada di kata al-kitabu, ad-darbu, dan ar-rajulu. Semua alif lam yang berada di awal kata tersebut menggunakan hamzah wasol dan dibaca di awal kalimat. Ketiga, hamzah pada fi'il maldi, amr, serta bentuk masdar, humasi, dan sudasi. Kita juga dapat menemukan hamzah wasol pada bentuk fi'il maldi, fi'il amr, dan masdar, humasi, dan sudasi. Contoh katanya itu ada di kata istakhroja, yaitu fi'il madi pada fi'il sudasi, yang berarti dia mengeluarkan. Lalu bentuk amarnya ada istakhrij, yang berarti keluarkan. Dan terakhir bentuk masdarnya ada istikhrajan, yang berarti pengeluaran. Ketiga fi'il dan masdar yang diawali oleh hamzah tersebut, ketiganya menggunakan hamzah wasol. Ketiga, hamzah pada fi'il maldi, amr, serta bentuk masdar, humasi, dan sudasi. Kita juga dapat menemukan hamzah wasol pada bentuk fi'il maldi, fi'il amr, dan masdar, humasi, dan sudasi. Contoh katanya itu ada di kata istakhroja, yaitu fi'il madi pada fi'il sudasi, yang berarti dia mengeluarkan. Lalu bentuk amarnya ada istakhrij, yang berarti keluarkan. Dan terakhir bentuk masdarnya ada istikhrajan, yang berarti pengeluaran. Ketiga fi'il dan masdar yang diawali oleh hamzah tersebut, ketiganya menggunakan hamzah wasol. Bagaimana sih cara membaca hamzah wasol? Nah, seperti yang telah dijelaskan pada pengertian sebelumnya, bahwa hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika ia terletak di awal kata atau awal kalimat. Dan ketika ia berada di antara dua kata atau diawali oleh suatu partikel, maka hamzah tersebut tidak dibaca. Saya memiliki 2 contoh untuk menggambarkan cara pembacaan ini. Kalimat pertama ada di al-insanu yuhibbul jamal. Al-insanu yuhibbul jamal yang memiliki arti manusia menyukai keindahan. Dalam kalimat tersebut terdapat isim yang diawali oleh alif lam ta'rif. Dan isim tersebut terletak di awal kalimat, yaitu al-insanu. Jadi, karena posisinya terdapat di awal kalimat, maka hamzah wasolnya dibaca. Lalu yang kedua, ada kalimat qara'tul kitaba wastamta'tu bil qiraah. Qara'tul kitaba wastamta'tu bil qiraah yang memiliki arti aku membaca buku dan menikmati membacanya. Di kalimat tersebut
ada kata istamta'tu yang memiliki kata dasar istamta'a yastamti'u yang merupakan fi'il sudasi. Dan kebetulan pada kalimat itu istamta'tu berada di antara partikel wa dan kata bil qiraah. Jadi pengucapannya adalah wastamta'tu. Hamzah wasol di kata istamta'tu tidak terbaca karena diawali oleh huruf athof berupa wa. Mari kita berpindah ke hamzah qata'. Tidak seperti hamzah wasol yang hanya dibaca ketika ia berada di awal kalimat saja, hamzah qata' tetap dibaca dimanapun posisinya berada. Entah itu ada di awal kata, atau diampit oleh dua kata, atau di tengah-tengah kalimat, maupun ketika berada di akhir kalimat. Maka hamzahnya tetap dibaca. Adapun letak-letak dari hamzah qata' ini juga terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fi'il madhi sulasi, yang kedua ada fi'il madhi dan masdar rubai, dan yang ketiga ada huruf, dan yang keempat adalah isim-isim selain isim asyrah yang telah dijelaskan pada hamzah wasol tadi. Masuk ke contoh yang pertama, yaitu hamzah pada fi'il madhi sulasi. Jadi hamzah qata' ini dia terletak di fi'il madhi sulasi, entah itu ada di fa fi'il atau awal huruf, ada di ain fi'il atau tengah huruf, dan di akhir huruf atau kita sebut dengan lam fi'il. Contohnya itu ada kata akala, hamzahnya ada di fa fi'il dan hamzah qata'nya dibaca. Yang kedua ada kata sa'ala, hamzahnya ada di ain fi'il atau ada di tengah huruf dan hamzah qata'nya juga dibaca. Dan yang terakhir ada kata qara'a, hamzahnya ada di lam fi'il dan atau ada di akhir huruf, maka hamzah qata'nya juga dibaca. Contoh yang kedua adalah hamzah pada fi'il madhi dan masdar rubai. Contoh katanya itu ada ahsana, yaitu fi'il madhi dari rubai ini, dan yang kedua ada ihsanan, bentuk masdar dari kata ahsana tadi. Dan keduanya menggunakan hamzah qata' dan hamzah qata'nya dibaca. Dan yang ketiga ada huruf. Jadi beberapa huruf dalam bahasa Arab ada yang diawali oleh hamzah, dan hamzahnya adalah hamzah qata'. Misalkan ada kata ila, au, in, dan sebagainya. Semua huruf tersebut dibaca hamzah qata'. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada isim-isim selain isim asyrah. Jadi telah dijelaskan isim asyrah pada bagian hamzah wasol tadi. Nah, yang di hamzah qata' ini adalah sisa atau kata-kata selain isim asyrah tersebut. Ada kata akhun, ukhtun, dan kata amirun. Semuanya memang isim dan diawali oleh hamzah, namun karena ia tidak termasuk dari isim asyrah, maka hamzahnya adalah hamzah qata' dan dibaca. Bagaimana sih cara membaca hamzah qata'? Nah, seperti yang telah disebutkan dalam pengertian sebelumnya, bahwa hamzah qata' adalah hamzah yang dibaca dimanapun posisinya berada, entah itu ada di awal kalimat atau awal kata, di tengah kalimat atau diampit oleh dua kata, ataupun ada di akhir kalimat. Saya memiliki 3 contoh untuk menggambarkan penjelasan ini. Yang pertama ada kalimat akalal waladu at-tufahah. Akalal waladu at-tufahah yang memiliki arti anak itu memakan apel. Kata akala pada awal kalimat merupakan fi'il madhi sulasi, sehingga kata tersebut menggunakan hamzah qata' dan hamzahnya dibaca. Contoh kedua ada pada kalimat al-waladu yuhibbu an yaqra'al qisas. Al-waladu yuhibbu an yaqra'al qisas, yang artinya anak itu suka membaca cerita. Pada kalimat tersebut ada huruf an yang merupakan hamzah qata', sehingga dan hamzah qata' itu ada di tengah-tengah kalimat atau diampit oleh yuhibbu dan yaqra'a, dan hamzahnya tetap dibaca. Lalu contoh yang ketiga ada ja'al muallimu amsa. Ja'al muallimu amsa yang artinya guru itu datang kemarin. Pada kalimat tersebut ada kata amsa yang merupakan isim dan tidak termasuk dari isim asyrah, dan letaknya ada di akhir kalimat, sehingga hamzah qata'-nya tetap dibaca. Itulah panduan tentang hamzah wasol dan hamzah qata'.
Dengan mengenal dua hamzah ini, kita dapat memperkaya pengetahuan kita tentang bahasa Arab dan meningkatkan kemampuan kita dalam menulis dan membaca dalam bahasa Arab. Semoga penjelasan pada hari ini dapat mudah dimengerti oleh teman-teman semua dan dapat membantu dalam menguasai salah satu aspek penting dalam kepenulisan bahasa Arab, yaitu hamzah wasol dan hamzah qata'. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.